Sepupuku ini melirik kepalanya ke belakang dan gua dibuat terkejut. Gua lihat wajahnya itu bukan wajah sepupuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah horor kali ini datang dari kawan kita Santo, asal Sulawesi Tengah. Siapkan mental kalian ya, jangan sampai lari. Saatnya kembali ke masa lalu. Ketika gue masih tinggal di Sulawesi Tengah, gue sering ngumpul sama saudara sepupu gue untuk pergi berlibur ke rumah kakek yang ada di desa. Kebetulan kakek lagi pergi berobat di Sulawesi Selatan, sementara nenek kita udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi yang di rumah kakek itu nggak ada orangnya. By the way, desanya itu enak banget buat refreshing otak. Gue juga sebenarnya tuh lagi pusing banget mikirin rank gue yang turun mulu. Oh ya, gue kebetulan pencinta game sejati. Artinya hampir semua game tuh gue mainin. Kalau untuk saat ini gue lagi hobi main game Free Fire. Balik ke cerita, gue berangkat sendiri naik motor. Perjalanan ke rumah kakek cukup jauh, ya kira-kira sekitar 4 jaman lah. Dan akhirnya gue bisa sampai. Sesampainya di sana ternyata sepupu-sepupu gue udah nyampe duluan. Terlihat di sana sepupu gue ada 3 orang, jadi kita tuh berempat. Saat itu musim hujan, hampir setiap hari selalu turun hujan. Oleh karena itu kami hanya berada di dalam rumah. Senengnya gue, hobi kita bertiga sama-sama main game Free Fire. Kakak sepupu gua, dia bukan anak game ya. Jadilah tuh kita bertiga habisin waktu dengan main custom room. Di jam 8 malam tiba-tiba lampu mati. Hujan di luar juga terdengar mulai keras. Kami pun bergegas untuk menyalakan lilin dan lampu minyak untuk menerangi ruangan. Akhirnya momen ini dipakai oleh kakak sepupu gua untuk memancing kita agar enggak main game dulu, karena kita akan bercerita horor. Dan di saat inilah gue selalu menjadi orang yang penakut. Dan kampretnya sepupu gua paling seneng banget untuk nakutin gua. Nah, sebelum mereka bercerita, gue meminta agar mereka enggak membuat cerita yang terlalu seram, karena nanti gue nggak bisa pergi ke WC tanpa ditemani. Mereka tertawa tapi setuju. Jadi kami memutuskan untuk memulai sesi bercerita kami. Kakak sepupu gue yang tertua benar-benar seorang pencerita yang handal. Dia benar-benar tahu bagaimana membangun suasana yang tepat, dan dia benar-benar bisa membuat kami semua merinding ketakutan. Di luar hujan mulai mereda, perlahan-lahan sampai nggak terdengar lagi suara tetesan air. Kakak sepupu gue sedang memulai kisah pertamanya nih. Cerita ini mengenai seorang wanita muda yang hendak menikah. Kebetulan dia penduduk di desa ini. Wanita ini merupakan wanita paling cantik, bisa dibilang kembang desa. Banyak laki-laki dari desa dan kota sengaja datang mengunjunginya untuk pendekatan dan bahkan mungkin ingin memenangkan hatinya. Dia adalah sosok yang menyenangkan, tidak pernah berpaling ke pelamarnya. Dia bahkan mau menemui semua pelamarnya selama ini, dan ini hanya membuat dia semakin terkenal. Sampai suatu hari ada seorang pria muncul di rumahnya. Pria itu adalah petani yang seumuran dengannya. Pria itu sederhana dan rendah hati, seorang pekerja keras dan taat agama. Wanita itu segera menyukai pria tersebut. Hal ini melukai semua pelamarnya. Salah satu pelamar kebetulan adalah pemilik perkebunan yang cukup disegani. Bisa dibilang orang ini licik dalam bersaing. Mereka pun menculik sang petani, menariknya ke salah satu danau dan menembak kepalanya dari bagian belakang dan membiarkan dia mengambang di danau. Mengetahui hal itu, sang wanita sangat patah hati dan bermaksud menenggelamkan dirinya ke danau yang sama. Danau itu kebetulan tidak jauh dari tempat rumah kakek kami. Membuat situasi semakin buruk. Sebelum bunuh diri, sang wanita dikatakan telah mengutuk untuk tidak pernah membawa kedamaian atas kehidupan dari keturunan pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan petani itu. Kakak gua tiba-tiba mengatakan hari ini adalah hari dia meninggal 200 tahun yang lalu. Dan jika kalian semua tidak tahu, kita semua memiliki darah pria yang membunuh petani itu. Dan kita juga tinggal dekat dengan danau ini. Coba pikirkan.
Cerita itu membuat gue merinding setengah mati. Tapi sekali lagi gue berpikir itu hanya cerita. Setelah selesai bercerita, salah satu sepupu gue memutuskan untuk pergi ke WC. Dia minta ditemani dan mereka pergi berdua. Tersisa tinggal gue sama satu kakak sepupu gue. Kita duduk di ruang tengah. Kakak sepupuku kemudian berkata dia ingin pergi keluar karena di dalam panas. Aneh tapi nyata. Di sini tuh habis hujan, tapi kok kita ngerasa geram kepanasan. Karena gue juga merasa agak panas, jadilah kita berdua pergi ke teras depan rumah. Karena kursi di luar basah, jadi kita hanya berdiri tuh di luar sambil menikmati angin sejuk segar. Di dalam gue bisa mendengar kedua sepupu gue telah kembali dari dapur dan mereka semua memanggil gue. Salah satu dari mereka bertanya di mana gue berada dan gue berteriak bahwa gue ada di luar di teras. Dan mereka mulai memanggil gue untuk masuk ke dalam. Kakak sepupuku melihat ke arah tepi danau. Karena gue masih penasaran, akhirnya gue bertanya apakah cerita mengenai wanita itu benar atau tidak. Gue terkejut ketika dia mengangguk. Gue berpikir, masa iya sepupu gue ini percaya dengan cerita macam itu. Tiba-tiba dia mulai berjalan menuju ke samping rumah. Kak, mau kemana kak? Kak. Anehnya, dia menuju ke arah danau itu. Akhirnya gue ikutin dia dari belakang. Kemudian baru berjalan beberapa langkah, sepupuku ini melirik kepalanya ke belakang. Dan gue dibuat terkejut. Gue lihat wajahnya. Itu bukan wajah sepupuku. Gue gak bisa melukiskan wajah itu. Tapi dia terlihat sangat menyeramkan. Melihat sosok itu gue langsung terdiam kaku. Dan entah udah berapa lama gue diam terpaku. Kesadaran gue mulai balik karena mendengar teriakan histeris dari sepupu gue. Santo, kamu ngapain di situ? Ayo naik, ayo cepetan naik. Astaga, itu di belakangmu. Ayo cepet naik. Gue nggak sadar ternyata setengah badan gue udah ada dalam danau. Gue pun sontak langsung mulai berlari ke arah mereka dan gue mulai menangis ketika gue sadar gue sedang diikuti oleh sosok perempuan. Dia hanya menampilkan mukanya dari atas air. Gue pun terus berusaha untuk keluar dari danau. Sampai akhirnya gue bisa sampai ke tepi sungai. Tapi tiba-tiba kakiku merasa berat untuk diangkat, seperti tertahan oleh sesuatu. Gue mencoba melirik ke arah belakang dan sosok itu udah gak ada. Gue mencoba minta tolong ke sepupu gue. Mereka pun menghampiri dan mencoba menarikku dari air. Karena gue masih terasa sulit untuk gue keluar, jadilah gue memasukkan tangan gue ke air. Gue pengen ngelepas sesuatu yang menahan kakiku ini. Tapi setelah gue raba-raba, ternyata itu adalah sebuah tangan. Gue terkejut. Tarik gue kah? Cepet. Dan mereka pun menarik gue dengan sekuat tenaga mereka. Sampai akhirnya gue berhasil keluar dari air. Kita pun memutuskan untuk pergi malam itu juga.